kontra opini saya terhadap narasi yang dibangun oleh teman-teman Partai Demokrat akan mengibarkan bendera perang pada Bashar RP dan menuduh orang-orang yang melawan Partai Demokrat, orang-orang yang mengkritisi Partai Demokrat seolah-olah itu Bashar RP yang dibina pemerintah. Ini tuduhan yang sangat kejam. Mungkin zaman bapaknya dulu begitu kali ya. Mungkin. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, mungkin sama saya dengan Anda bahwa kita sudah mulai jengah membicarakan orang-orang Partai Demokrat versi Cikeas. Karena akhir-akhir ini mereka terlalu nyinyir untuk mengkritisi pemerintah yang dikatakan gagal menangani COVID-19. Yang membuat saya agak tergelitik itu adalah ada salah satu orang di elit di Partai Demokrat yang mengatakan bahwa pemerintah dianggap gagal menangani COVID karena sibuk mendiskusikan masalah negara ini atau masalah penanganan COVID ini dengan para buzzer rupiah, buzzer RP. Ini mohon maaf ini. Dengan segala hormat saya harus katakan ini orang ini kurang ajar gitu ya. Karena apa? Tuduhannya sangat konyol dan jahat juga gitu loh. Partai Demokrat mungkin tidak mau tahu atau membutakan hati terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Selama ini pemerintah sudah berupaya untuk melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment gitu ya. Kemudian juga ada penanganan korban-korban sudah ditangani secara maksimal dan bantuan sosial juga sedang digalakan. Tidak ada yang sempurna, tapi ini adalah masa pandemi yang kita harus saling membantu, memberikan solusi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah pentolan Partai Demokrat yang dulu pernah jadi presiden tidak pernah menghadapi seperti ini. Jadi tidak mempunyai rekam jejak untuk sukses. Jadi kalau dikatakan Presiden Jokowi harus minta pendapat kepada SBY itu juga aneh gitu ya. Tapi ini pencitraan lah ala Partai Demokrat. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya sibuk memanfaatkan pandemi ini untuk mencari panggung pencitraan. Udahlah, norak lah sebetulnya ya. Jadi bagi saya kelompok-kelompok yang memanfaatkan isu kedukaan rakyat Indonesia yang diserang pandemi untuk kepentingan partainya atau kelompoknya, itu orang yang tidak beradab menurut saya. Nggak fair, tidak adil untuk rakyat Indonesia. Pada saat kita berjuang keras untuk keluar dari pandemi, ada sekelompok orang yang sedang menari-nari memanfaatkan pandemi ini untuk mencari sensasi. Itulah kelompok-kelompok yang disuarakan oleh teman-teman dari Demokrat. Banyak orang. Yang terakhir saya lihat kemarin ada narasi yang dibangun oleh juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Ini anak muda yang belum pernah dengar lah namanya, belum pernah ada rekam jejak politik yang baik lah, masih kroco gitu ya. Tapi menarik sekali bahwa mungkin karena dia jengah serangan netizen seluruh Indonesia dan warga Indonesia kepada keluarga Cikeas, mereka jengah gitu ya. Yang terakhir kasus salah kutip ayat atau mungkin manipulasi ayat Al-Baqarah oleh Putri Mahkota Anissa Pohan. Otomatis semua rakyat Indonesia akan mengkritisi. Jangan minta kita diam saja. Pada kasus Ahok sama.
Partai Demokrat juga bermain waktu itu, memanfaatkan isu itu untuk menarik dukungan. Sama, sekarang pun kalau rakyat Indonesia melakukan kritik kepada Anissa Pohan, itu karma. Karena apa? Partai Demokrat sudah menuai badai dari buih yang ditanamnya. Itu sudah menjadi hukum alam gitu. Nah, sekarang juru bicara Partai Demokrat mengatakan akan siap melawan buzzer rupiah, buzzer RP, buzzer yang dianggap mendukung pemerintah. Salah satunya disebutkan saya di situ. Yang aneh gitu, yang aneh terkuak dalam suatu akun, mereka juga menggunakan buzzer yang dibayar gitu, untuk melawan tuduhan buzzer itu. Ini Demokrat ini otaknya nggak tahu gimana ya. Mereka menuduh setiap orang yang membela pemerintah, membela NKRI, membela kebenaran, itu pasti buzzer berbayar. Aneh juga. Saya dikatakan buzzer tidak keberatan, tapi saya adalah buzzer rakyat Indonesia. Saya buzzer NKRI, bukan buzzer pemerintah atau mungkin buzzer istana. Karena apa? Rp1 pun saya belum pernah menerima uang dari istana atau dari orang-orang pemerintah. Kami selalu melakukan secara objektif. Kalau pemerintah benar, kita dukung sekuat-kuatnya. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak benar, akan kita kritisi sekeras-kerasnya. Itu prinsip objektif kami. Jadi tidak semua buzzer seperti kami, pendengung yang menyuarakan suara rakyat ini selalu berbayar. Tapi saya akhirnya sadar, kenapa Partai Demokrat begitu? Karena apa? Dia selalu membayar orang untuk jadi buzzer. Jadi dianggap orang-orang seperti saya atau mungkin teman-teman yang lain itu juga dibayar. Itu kalau perumpamaan di Sulawesi itu adalah orang-orang Demokrat ini sedang mengukur baju di badan. Semua diterapkan seperti yang mereka lakukan. Saya mempunyai perumpamaan yang baik. Di dalam bis kota, sahabat Indonesia, yang paling takut dicopet itu siapa? Adalah pencopet. Karena apa? Karena dia sering melakukan copet tadi. Makanya pada saat dia naik bis kota, dia ketakutan dicopet orang lain. Kenapa? Dia merasa dia sering melakukan itu untuk orang lain. Itu namanya ngukur baju di badan. Nah, ini yang terjadi dengan Partai Demokrat. Dia menuduh kami-kami yang menyuarakan untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk Merah Putih, dianggap pasti dibayar pemerintah. Halo, tolong bercerminlah. Jangan selalu menuduh orang seperti yang kalian lakukan untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia, menggunakan buzzer berbayar. Aneh. Jadi mereka harus belajar untuk membangun komunikasi publik dengan sehat gitu ya. Yang terjadi rakyat Indonesia bukan malah tergandrung-gandrung dengan Partai Demokrat. Yang terjadi rakyat Indonesia muak dengan Partai Demokrat karena apa? Beberapa tokohnya sering mengkritisi pemerintah dan rakyat seperti saya juga bilang, loh ini masa pandemi tidak memberikan solusi kok malah hanya bisa mengkritisi. Cari panggung, ini kan nggak fair. Kami rakyat ini agak tidak nyaman dengan orang-orang seperti itu. Sahabat Indonesia, inilah fenomena yang terjadi di Partai Demokrat sekarang. Mereka mengatakan akan melawan buzzer. Baik, fine, kami siap perang. Sebetulnya bukan perang seperti itu. Perang yang saya lakukan misinya adalah membela kebenaran, membela pemerintah yang sah secara konstitusional. Mengkritisi pemerintah boleh, tapi selayaknya memberikan solusi. Di masa pandemi jangan hanya koar-koar, tidak bisa mawas diri, tidak bisa berkaca diri, tidak bisa evaluasi diri, hanya bermain api di masa pandemi. Ini yang saya kritisi. Jadi kepada teman-teman di Partai Demokrat, kalau mau perang dengan buzzer-buzzer atau dengan siapapun lah, mungkin saya salah satu
di antara yang akan diperangi, monggo silahkan. Tapi pada saat Demokrat selalu berbuat lacung, bertingkah laku aneh-aneh, kami tetap akan mengkritisi. Tapi kalau Partai Demokrat melakukan kebenaran, membela NKRI dan Merah Putih, akan saya dukung juga. Tidak ada pretensi. Saya bukan lawan Partai Demokrat, saya bukan teman Partai Demokrat. Saya orang luar yang tidak akan pernah masuk Partai Demokrat. Itu kata kunci dari saya. Jadi, sahabat Indonesia, kita tunggu saja kiprah Partai Demokrat yang katanya mau melawan para buzzer, mengibarkan bendera perang. Saya tidak tahu seperti apa perangnya dan apakah tuduhan mereka itu benar gitu ya. Hanya jangan sampai mereka kebakaran jenggot karena kita selalu mengkritisi Partai Demokrat mulai Ibas, SBY, kemudian AHY, dan yang terakhir kemarin Putri Mahkota kita habisi mati-matian. Kenapa? Ini pamer kebodohan. Ayat dipermainkan, ayat kitab suci kok dipermainkan. Kami harus diam? No. Saya terus akan mengkritisi melawan orang-orang yang berperilaku seperti ini. Karena kitab suci itu mutlak hukumnya tidak boleh diganggu-gugat, diutik-utik atau dimanipulasi, apalagi ditambahin ayat-ayat gitu. Belajarlah pada guru yang benar. Jangan sampai memalukan diri sendiri. Nah, demikian sahabat Indonesia, opini saya, atau tepatnya kontra opini saya terhadap narasi yang dibangun oleh teman-teman Partai Demokrat akan mengibarkan bendera perang pada buzzer RP dan menuduh orang-orang yang melawan Partai Demokrat, orang-orang yang mengkritisi Partai Demokrat seolah-olah itu buzzer RP yang dibina pemerintah. Ini tuduhan yang sangat kejam. Mungkin zaman bapaknya dulu begitu kali ya. Mungkin ya, saya tidak tahu. Saya katakan tadi, ya ngukur baju di badan gitu. Jadi sekarang mereka memelihara buzzer untuk menyerang pemerintah, terus kemudian kalau di counter, nah ini buzzer pemerintah. Yang menyerang mereka dianggap buzzer pemerintah. Ini logika kaum pencopet yang seperti itu, ya. Takut dirinya dicopet. Jadi sahabat Indonesia kalau mau lihat, pencopet itu tidak pernah punya kantong. Di celananya selalu tidak pernah punya kantong. Kenapa? Takut dicopet. Itu filosofi para pencopet. Apakah Partai Demokrat seperti itu? Saya tidak tahu. Yang bisa menjawab adalah Partai Demokrat sendiri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Partai Demokrat. Mudah-mudahan memberikan semacam diskursus atau didaktika di ruang publik. Tidak usah saling masuk di ranah hukum, kita berdebat saja di ruang publik, itu fine. Itu lebih bagus, lebih mengingatkan. Asal masing-masing menjaga etika dan koridor demokrasi dan dalam naungan toleransi yang namanya Pancasila. Itu penting bagi saya. Baik, sekali lagi, seperti biasa saya selalu mengingatkan Anda untuk memakai masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskam.